Shalom Genit. Kasih kita Oke. ketemu lagi nih. Balik lagi sama kita. Iya. Jadi hari ini kita mau ngapain sih nih? Sebenarnya? Ngapain nih? Ngapain ya guys? Kita hari ini mau bahas tentang zona nyaman. Ih, sedap. Kalau kata 420, sembilu yang dulu asik. Biarlah berlalu. Pasti sesuai sama judulnya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang zona nyaman. Tuh. Nah, banyak banget gak sih sekarang anak muda tuh mereka terjebak bahasanya kayaknya nggak sih guys, terjebak lah bahasanya. Mereka terjebak sama zona nyaman mereka, entah itu positif atau entah itu negatif. Dan nggak banyak yang kita tahu juga ternyata mereka itu anak-anak Tuhan juga, ternyata banyak yang terjebak di zona nyaman. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, kita kenalan dulu nih seperti biasa. Asik. Biar seru. Karena Silakan. kita punya kakak yang cantik di sini. Hai, makasih Siapa guys. tuh? Siapa nih? Oh, paling cantik Paling di sini cantik, ya. paling Betul. cantik soalnya. Betul. Bisa Farel mau ikutan. Kenalan dong, kenalan satu-satu. Siapa dulu nih? Sweet dulu kita. Ih, beneran sweet loh. Oke. Terus siapa duluan? Lu. Kan menang. Oh iya. Kalau menang privilege-nya lebih Oke. ya. Hai guys, nama aku Vili. Biasa bisa dipanggil ya Vili. Terus udah gitu doang gak sih durasi guys? Banyak sebenarnya. Banyak ya? sih Masih sebenarnya. 2 jam lagi. Oh, iya. Jadi Kegiatannya apa santai aja. gitu aja. Kegiatannya masih kuliah tapi udah semester akhir. Widih. Lagi sibuk nih, lagi Au, sibuk. Nah, iya sih. nulis kayak. Ya, silakan Bapak. Udah. Cukup singkat ya. Shalom semuanya, nama gue Farel. Gue saat ini lagi ya sama sih kayak Feli, kampus juga, terus juga mahasiswa angkatan akhir, terus juga lagi magang, terus juga ngerjain ya beberapa juga kayak urusan bisnis dan segala macamnya. Widih. Oke, Mantap. kecil-kecilan lah. Businessman, asik. Jadi Kecil-kecilan. nanti editor bisa langsung diedit, ada nama Instagram, jadi teman-teman boleh Oh langsung ya, lihat. tinggal di sini ya. Langsung di Tolong sini. editor di sini ya. Gak tahu di mana frame-nya, tapi di sini Di aja. sini pokoknya. Dan Harus tolong di sini. jangan ketukar-tukar lagi ya. Kamu Oke. Nanti saya pecat kamu. Oke. Oke. Nah, selama beberapa jam ke depan Asia, beberapa jam ke Sedap. depan. Berat Berapa banget, jam? berat. Ya Berapa jam? ampun. Kita mau bahas sesuatu yang seru nih, di mana anak muda zaman sekarang tuh mereka sering merasa nyaman di keadaan-keadaan tertentu. Mereka sering nyaman di Betul. situasi tertentu, Siap, di nyaman. circle tertentu. Aduh, ya Mereka benar. suka Aduh. nyaman sama seseorang Iya, aduh. yang walaupun sebenarnya udah ketahuan nggak bisa bersatu. Aduh. Seperti kata Marcel, apa Rahel? Apa Rahel? Oh, Rahel. Farel. Perlu perkenalan lagi gak? Kayaknya salah gue. itu Kenapa jadi Rahel? Rahel ya? Siapa itu? Aduh, maaf ya Rahel. Rahel yang itu pak. Apa dong? Siapa itu? Rahel? Seperti lagunya Marcel, apa Farel? Nah, ini baru Ya, benar. benar. Sembilu. Itu lagu yang Porto Oh, itu. udah. Yang tadi nggak sih? Gak tahu yang mana. Iya, tadi kan gue bilang banyak anak muda zaman sekarang udah tahu nggak bisa sama-sama nih, Oh. beda. Iya. Tapi ya. mereka tetap Oh. nyaman gitu loh sama Ah. si seorang itu. Seperti kata Paham, Marcel paham, apa? paham. Seperti kata Marcel apa? Nggak tahu, Yuri? tapi aku Benteng yakin. begitu tinggi. Sulit. Benar, Nah, benar. jadi ya banyak anak muda terjebak di zona nyaman mereka dengan situasinya masing-masing. Nah, Ya. hari ini kita mau bahas tentang ke situ tuh. Nah, menurut Fili sama Farel, kira-kira zona nyaman itu seperti apa sih? Menurut kalian tuh apa sih zona nyaman itu? Kalian yang anak muda nih, zona nyaman tuh apa sih sebenarnya pengertiannya menurut kalian? Mungkin dari Farel dulu boleh? Oh, oke. Aku mau lempar. udah santai nih. Oke, gue dulu ya. Mungkin kalau menurut gue zona nyaman itu dimana kita nemuin kebiasaan atau aktivitas yang kayak kita nyaman di situ, entah baik atau buruk. Tapi mostly buruk sih, karena entah apa ya, terbiasa atau kayak nyaman itu biasanya tuh kita mager. Yeah, Terus yeah. juga identik juga zona nyaman itu ya kita nggak bisa lepas dari itu. Yeah, yeah. Terus juga kita nggak mau gerak segala macem. Jadi apa ya? Sebenarnya bisa apa ya? Ada dua. Cuman
balik lagi mostly in negative way gitu. Ya, Jadi oke. itu sih kalau gue. Ya, berarti menurut Farel itu sesuatu yang enak tapi ke arahnya negatif ya gitu. Ya. Sesuatu yang udah jadi kebiasaan yang udah sulit gitu dirubah lah ya istilahnya gitu ya. Ya, ya. Benar ya. Oke. Good. Berarti gimana Vili? Kalau aku pribadi sih menanggapi zona nyaman tuh lebih ke ini sih, kalau misalnya ya hampir mirip sih sebenarnya, ini bukan ngikutin ya Rel. Iya, nggak Ya, apa-apa. iya. Tapi agak mirip. Jadi kayak apa ya? Kayak misalnya kita berada, bener juga kata Farel, satu kebiasaan. Tapi ketika kita keluar dari zona itu kayak itu ngerasa kayaknya ini bukan gue deh. Kayak kadang tuh kayak sesuatu hal yang emang bukan kebiasaan yang kita lakukan gitu kan. Karena di zona nyaman kan kayak ibarat kata kalau di apa ya? Kalau digali lagi kayak lo tuh nggak ngikutin arus lo gitu, jadi kayak lo coba jadi ikan salmon, kepek gitu. Kayaknya gitu ya semua- bunyi ikan salmon sebenarnya sebuah ikan kayaknya gitu sih. Vili. Iya, nggak tahu, aku taunya ikan salmon doang sih, nggak tahu yang lain. Ikan teri nggak mungkin begini Oh gitu, iya bener. Ikan teri nggak mungkin gitu. Jadi intinya apa Vili? Oh iya, intinya boleh tadi. Jadi kayak kalau misalnya kita berada di zona nyaman itu kan memang satu kebiasaan. Tapi kalau kita keluar dari zona itu bukan kayaknya bukan diri gue gitu loh. Kayak gitu Kak. Berarti mungkin maksudnya Vili tuh seperti menahan dirinya gitu loh. Ah. Kayak dia mengakui kalau gue bukan di situ kali. Iya, Kayak iya, gitu ya, iya. maksudnya gitu Iya, ya. benar. Iya, oke. Jadi kita bisa tahu nih teman-teman yang namanya mungkin di yang lagi nonton sekarang nih kayak, aduh bener banget gak sih katanya Kak Farel, katanya Kak Vili, dan memang itu yang terjadi nggak sih di kehidupan anak muda zaman sekarang? nggak Kayaknya sih? semua anak muda pasti Iya, ngerasain nggak sih? Apalagi sekarang tuh kedukung banget karena kondisi COVID kan. Oh iya. Kayak semua orang di rumah, Bener, banyak bener. kebiasaan yang mungkin udah nyaman, kita nggak mau gerak, mager, Betul, makin betul. kedukung aja sih Iya, kalau menurut gue. bener juga sih ya, benar-benar ya. Dan ditambah pastinya dengan semua kehidupan mereka masing-masing yang tambah jadi istilahnya ya mereka ya di situ-situ aja kali ya, Iya, nggak iya. bergerak ya mereka ya. Nah, nextnya apa sih yang menyebabkan sampai mereka itu betah lah, ya nyaman betah kan, terus mereka memilih untuk stay dan bertahan gitu dengan kenyamanan itu gitu loh. Ya kita ngomongin secara negatif lah, in a negative way kalau tadi kata Farel bilang. Nah, apa sih yang membuat mereka sampai nyaman gitu loh? Mereka nggak mau bergerak, mereka stay gitu dan mereka bertahan gitu loh. Kenapa sampai apa ya sih? Kira-kira apa sih menurut kalian tuh apa sih sebenarnya? Dari aku ya. Iya, gimana, Vin? Asik. Silakan. Karena menurut aku karena memang dia tuh nggak mau challenge dirinya dia sendiri. Jadi dia nggak mau, emang bukan jiwa my trip my adventure, asik. Oke. Iya, garing ya. Iya gitu. Jadi kayak iya boleh tepuk tangannya dulu. Oke. Oke, yang di rumah juga ya. Silakan teman-teman Silakan. tepuk tangan aja. Iya, jadi kayak itu balik lagi dia tuh nggak mau challenge dirinya, kayak dia tuh takut untuk ngalamin resiko-resiko yang mungkin dia tuh nggak bisa handle sendiri gitu loh. Kayak gitu Kak. Contoh mungkin Vili bisa kira-kira. Contohnya kayak gini, misalnya tadi kita lagi bahas COVID lah misalnya Ya, kan, emang lagi ini in banget kan sekarang. Kayak contohnya gini, misalnya di COVID itu kan memang kita tahu bahwa ekonomi itu sulit. Banyak banyak perusahaan-perusahaan tuh yang ngadain PHK tuh gede-gedean. Jadi kayak itu loh, maksudnya kalau emang lo mau mendapatkan berkat, ya lo tuh usaha. Kayak cocok logi sama Cocok logi itu apa? Cocok logi itu mencocok-cocokkan. Oh, oke. Gitu. Cocok logi Oke. ilmu mencocok-cocokkan. Iya, oke. Jadi kayak aku tuh sempet inget khotbahnya Kak Jos minggu lalu kalau misalnya Tuhan itu memberkati dari apa yang kita lakukan. Jadi kayak ya kalau misalnya lo mau dapat berkat ya jangan rebahan gitu di rumah Iya, kan, iya, kayak iya, gitu iya. kan. Ya lo harus usaha gitu kan. Jadi kayak Tuhan ya benar, Tuhan itu memberkati dari apa yang lo kerjakan gitu misalnya. Betul. Walaupun emang kapasitas lo segitu, it's okay, jalanin aja kayak gitu. Siap. Mantap banget ya. Mantap banget nih. Apa Keren nih, keren guys? keren. Vili keren banget. Apa sih? Tepuk tangan lagi dong. Oke. Oke, lanjut Rel. Menurut Farel gimana? Oke, kalau menurut gua yang ngebuat kita bisa masuk dari zona nyaman mungkin dari pribadi gue sendiri ya. Kayak mungkin kita nemuin kayak oh ini ya menurut gua
hidup gue lakuin kayak gini-gini terus aja lah. Juga nggak ada yang mungkin sebelumnya kayak nggak ada juga orang yang marah, nggak ada juga yang dirugiin. Paling kayak ya cincai lah, ada juga kayak santai lah, gue juga kayak gini-gini aja juga nggak apa-apa gitu. Kadang tuh untuk ngelakuin ya tadi ya ini negative way ya. Jadi kayak ketika kita udah tahu itu salah, tapi kita tuh punya pembenaran sendiri karena kita merasa kayak ini gue nyaman di sini gitu loh. Bener-bener. Terus juga yang ngedukung lagi apa ya? Kadang kalau di pembenaran itu kadang kita gini, gue emang begini orangnya. Ya lu kalau mau kayak gitu ya kayak gitu. Setiap orang beda-beda. Nah itu jadi pembenaran sendiri. Iya, Lo harus menerima gue apa adanya. Iya. Kadang-kala dengan kata-kata harus menerima gue apa adanya, terkadang kala jadi apa ya? Dia excuse gitu loh, kayak kompromi gitu loh bahasanya. Jadi dia apa ya? Mungkin kalau gue bilang harusnya kita jadi anak muda jangan yang ya udahlah gue gini aja kok. Iya, apa adanya aja, baik-baik aja kok. Ya bukannya berarti apa ya? Di dalam kehidupan yang negatif atau apa gitu. Tapi justru ketika kita punya chance untuk bisa keluar dari zona nyaman supaya kita elevate, naik level, tapi kita malah memilih untuk stay gitu kayak sih. Ya sebenarnya kan sayang gitu loh. Sebenarnya kan kalau yang gue share di feeds itu kan rancangan Tuhan tuh jauh lebih besar dari sekedar di bawah mangkok atau di dalam mangkok loh gitu saja. Pasti lebih besar dari itu. Akan sayang banget gitu ketika kita cuma stay aja di zona nyaman kita gitu betul, loh. Betul. Ya, apalagi kayak kedukung juga sama ini sih. Yang kayak anak muda tuh, gue selama masih muda, gue mau santai-santai aja lah. Gue mau ikuti perubahan dulu. Anak muda gitu. zaman sekarang tuh ini apa? YOLO. You only live YOLO tuh once. apa? Ini YOLO. You only live once. Itu yoyo. YOLO yang gini. I see. You only live once. Hidup ini beneran. cuma sekali, geng, gitu. Hidup ini adalah kesempatan. Siap. Itu sama bapak guys. Tolong ini yang di-cut dulu ya, yang ini ya. Iya benar. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya, Mungkin tadi kepotong bahasannya gara-gara YOLO ya. Apa tadi? Oh ya, jadi kayak kita excuse benar-benar kata Kak Yos ya. Jadi kayak gue masih pengen A, pengen B, pengen C, gue masih pengen bebas. Di umur-umur gue sekarang nih, kayak gue punya banyak temen, gue misalkan gue baru masuk SMA, baru masuk kuliah gitu. Zaman-zaman yang kayak cari Labil, muka, labil. cari Anak muda labil. Gaul banget gitu gaul kan. banget ya kan. Ketemu Gini. Iya. Kalau nggak sebat dus nggak asik gitu ya kan. Bener sih. Nah itu pengaruh lingkungan juga. Bener. Kayak apa ya? Kayak menurut gue ketika lu punya lingkungan yang nggak mendukung lu, itu nambah lagi. Iya, Lu bakal jadi di Bener. situ doang. Makanya kalau Iya. mau jadi orang yang Bener. ini ya gerak gitu. Iya memang benar. Iya kita harus bergerak. Jangan jompo sejak dini. Oke. Canda guys. Iya benar. Siap. Bener. Nah itu dia kan. Jadi gue rasa ketika kita stay di zona nyaman kita dan kita memilih nggak bergerak, ambil kesempatan atau apapun, udah pasti kan akan ada hal positif dan negatifnya, ya kan pastinya akan ada suatu hal yang baik dan yang nggak baik yang kita terima. Nah kira-kira menurut kalian apa aja sih ketika kita stay di zona nyaman kita? Positifnya apa? Positifnya nggak ada malah mungkin kalau menurut gue. Iya. Ya nggak sih? Harusnya. Atau Coba ada? kita cari positifnya. Kira-kira ada nggak? Kalau misalnya kita jadi harusnya sih nggak ada ya. Kita ngomongin negatifnya deh. Apa aja sih? Tadi kita udah sempat bahas tentang kesempatan. Atau ada yang lain? Gimana? Farel, kira-kira? Yang masih mencari hal positifnya. Apa ya? Ini kita mau oke. Kalau menurut gue paling yang kayak negatif itu ya bener ya banyak ya, maksudnya kayak ya kita terkekang di situ, terus juga kita males segala macem. Kalau menurut gue positifnya adalah apa ya, mungkin kayak kalau emang beneran yang lu anggap itu kebiasaan lo itu ya ada baiknya, mungkin kayak di situ bisa aja gitu loh. Kayak misalkan kita punya kebiasaan yang kayak gue ya baca Alkitab aja lah misalkan ya, baca Alkitab setiap pagi gitu. Tapi malamnya nggak usah, tapi sorenya ngapain. Ada positifnya juga, walaupun kayak tetep aja itu maksa ya, tapi maksa ya, ada maksa nih. Iya sih, rada maksa, cuman kayak mungkin ada kebiasaan yang
yang mungkin emang itu bener dan lu lakuin itu ya menurut gue itu baik aja buat lu gitu. Tapi ya overall buruk lah gitu. Iya, Jangan sampai kita nyaman di suatu kondisi itu aja gitu. Ya masa lu mau jadi orang yang gitu aja Iya kan. benar. Ya. Maksudnya Farel, Tuhan tuh mau kita lebih dari sekedar itu aja gitu loh, nggak cuma berhenti di situ, tapi dia mau kita makin lebih lagi, makin lebih rindu lagi, makin kenal dia lebih dalam lagi gitu, nggak sekedar cuma setiap pagi baca Alkitab tok gitu, akhirnya jadi rutinitas juga gitu sebenarnya. benar-benar. Iya. Betul. Itu gimana Fili? Ini kayak relate gitu nggak sih sama yang Tuhan ngasih 3 orang talenta itu, yang 5, 5, 2. 5, 2 sama 1 ya. Iya, 5, 2 sama 1. Iya, yang satu ini nih, kayak tipe orang yang gitu, gak mau dia keluar dari zona nyaman kan. Dia orang dikasih talenta dikubur ya kan, kayak gitu. Apa kayak gitu sih, kayak apa ya? Kadang tuh kita tuh nggak pernah tahu talenta yang kita punya kalau kita tuh nggak apa ya, mengimplementasikan apa? Kayak nggak apa ya bahasanya? Lebih gampangnya diusahain lah. Iya, kayak Gitu. gitu. Kita nggak mau coba, Kita kita nggak mau coba. Nggak mau mulai. Iya, nggak mau mulai. Siapa tahu misalnya Kak Jos atau Farel, siapa tahu punya bakat ini misalnya nari. Iya Iya. benar juga sih, nggak Emang tahu sih. sih. Luas badannya dia. Iya, benar boleh juga. Kelihatan Laki-laki. banget kan. Iya. Gitu. Siapa tahu ini punya dikasih sama Tuhan, Iya, cuman benar. karena emang nggak mau coba, udah keduluan overthinking, kayaknya nggak mungkin deh gue Iya, bisa iya. punya bakat ini deh. Ini kan bakatnya kayaknya nggak mungkin deh. Itu jadi kayak Iya. kayak ibarat kata lo tuh terlalu membatasi diri lo gitu. Yes, loh. benar. Yes. Ya, banyak anak muda zaman sekarang membatasi diri mereka, dan mungkin dia udah mencoba segimana mungkin supaya dia nggak membatasi dirinya, tapi dia ada di mana lingkungan pertemanan atau lingkungan iya, sekolah atau benar-benar. dimanapun anything yang malah bikin kayak apa ya, mengarahkan Menggiring menggiring dia diri bahkan gitu. oh iya ya ternyata gue nggak bisa ya Iya, gitu. gitu. Akhirnya Benar-benar. itu kan itu yang sulit gitu loh, menurut gue negatifnya adalah seperti itu gitu loh, jadinya kan sayang banget gitu. Banget. Terus ini gak sih anak muda zaman sekarang insecure banget. Oh iya. Parah Iya, banget. Ada iya. kayak Benar sih. misalkan Benar sih. ada yang kayak malam insecure, ada kayak Malam overthinking. malam Iya, overthinking. Eh, Itu yang ngebuat kayak gue gitu insomnia kak, gue nggak bisa tidur nih Kenapa langsung. tuh? Kenapa tuh? Maksudnya mereka dengan gampangnya mereka self Mereka proclaim gitu lah, mereka kayak jadi anak ngejudge diri. Iya. Yang ngejudge diri mereka Iya. tuh bukan orang lain tapi diri dia sendiri. Iya, gitu loh. Malam-malam. Betul. banyak banget yang kayak gitu loh jadinya kan. Padahal sebenarnya hal positif atau negatif itu ya harus balik lagi ke kita gitu loh, gimana caranya kita bisa memutuskan untuk kita keluar atau Betul. enggak nih. Nah, apa sih menurut kalian nih cara yang paling apa ya, mungkin bisa teman-teman di YouTube atau Spotify yang lagi dengerin nih, terus Asik. mereka ngerasa Teman-teman Aduh, Gen Med. gue lagi dengerin nih gue banget lagi, atau misalnya tadi tuh kita di awal-awal bahas iya kak, gue tahu sih gue sama dia nggak bakal bisa sama-sama, tapi dia baik kak, atau aduh gue tahu sih sebenarnya gue bisa tapi gue malu, gue takut dikatain, sebenarnya gue bisa ngomong di depan atau apa kayak public speaking gitu di depan gitu presentasi, tapi gue takut diomongin karena gue gini begini. Kira-kira apa sih menurut kalian cara yang istilahnya mereka anak muda nih pada denger jadi nonton, oke gue bisa mulai coba nih, mungkin apa sih kira-kira menurut kalian? Aku tuh ini ada filosofinya. Apa tuh? Yang ini, yang Kak Apa Jos tuh? bilang, lo udah tahu lo nggak bisa, tapi lo tetap mempertahankan sama orang itu. Kayak Oke. menurut lo itu dia itu udah terbaik. Nah aku tuh pernah baca di satu mana aku lupa, pokoknya di tulisan itu dia bilang kalau misalnya lo tuh nggak mau ngelepas yang menurut lo terbaik demi lo ngeliat yang lebih terbaik gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau emang lo menurut lo berani buat ngelepasin, ya gini deh, beda agama deh. Ya udah kita ngomongin Iya, itu aja. Iya, apa-apa. emang Oke. iya kan. Ya. Kalau ya lo udah tahu nih beda agama. Kenapa harus dilanjut gitu loh. Siap. Kayak gitu. Percuma. Iya, Tuhannya mereka sama Tuhannya kita kan juga sama-sama apa ya, kayak gimana ya, kayak dia tuh kayak ini loh, kayak ibarat kata Mengajarkan. iya mengajarkan bahwa
lo rela jual ke agama lo demi seseorang, padahal lo tuh udah dipelihara dari kecil sampai sekarang itu sama Tuhan gitu kan. Lo nggak ada apresiasiin sesuatu buat Tuhan gitu. Benar. Iya. Lagian yang kayak gitu juga masalahnya tuh kadang apa ya, bener kita cuma ngelihat dari skop kita doang gitu. Iya. Balik lagi ada masalah insecure, kita nggak mau, mungkin ini lanjut ke gue aja kali boleh, ya sekalian ya. Sekalian, Gue kayak motong gitu ya. Silakan. Ya maksudnya kayak ya tadi ya, kayak mungkin kita nggak mau mulai juga, terus kita juga halangan kita adalah ya diri kita sendiri sih sebenarnya. Gimana cara kita mau mulai, cara kita bergerak ya sebenarnya bangun motivasi dulu di diri kita. Benar. Jadi pribadi yang mau belajar sama mau ngerendahin diri, ya pasti Tuhan Yesus kasih tuntunan sih. Iya benar sih. Itu sih yang gue alamin Iya, juga. apa ya? Karena udah terlalu banyak pikir tadi. Kok balik lagi ngeriko lagi apa yang Vivi omongin. Anak muda zaman sekarang tuh terlalu kritis sampai akhirnya mereka punya pemikiran-pemikiran sendiri yang malah Pusing, belum bikin tentu pusing. bener gitu. Mereka jadi mengasumsikan asumsi semuanya itu mereka jadiin prinsip lah, jadi pegangan hidup lah. Ideologi. Iya. Jadi Padahal ideologi. gara-gara ngomongin tadi, gue jadi inget pasti teman-teman pada sering lihat ini, mungkin editor bisa munculin gambarnya, ada gambar di mana anak kecil megang boneka, terus Tuhan Yesus tuh lagi di depannya dia sambil di belakangnya megang boneka juga gitu, ya nggak sih? Ya, Itu kan ngomongin zona nyaman yang sama gitu. Kenapa malah kayak kita sering jadi kayak anak kecil ini gitu, kayak gue udah sayang banget sama boneka ini Tuhan gitu loh, kayak tapi Tuhan bilang trust me deh, gue punya yang lebih bagus dari itu gitu loh sebenarnya, ya nggak sih? ya, Benar. Iya. terlalu Benar-benar. kecil sih pemikiran kita ya, balik lagi. Iya, Kita benar. apa yang kita tahu, apa yang kita lihat sekarang kan. Benar. Ya jadi kita cuma kegambar situ doang ya. Kayak ibarat kata main lu kurang jauh gitu. Iya benar, Jadi mainnya kurang piknik yang jauh. jauh. Iya. Iya jadi kayak ya udahlah, gue udah tahu mana yang enak, mana yang nyaman gitu. Jadi Benar. ya sebenarnya rancangan Tuhan ya nggak gitu doang, nggak Benar, gitu aja. benar. Iya yang tadi gue bilang nggak mungkin sebatas di semangkok doang, Iya, benar, jauh benar. lebih Ya. besar dan sangat besar True. gitu loh. Ya. Jadi lo main mesti jauh, jangan Iya, cuma di benar. rusun Klender doang. Main di mana kita main? Anak selatan dong, selatan. Selatan. Siap. Jaksel. Main di Pakubuwono, asik. Oh, Paku Bono di mana? Ya. Jauh banget. Ketahuan gak pernah mainin. Maaf guys. Jadi Vili mainnya yang jauh. Main apa? Hari ini mama aku izin. Ini Kajas bilang aku harus main yang jauh. Besok aku mau ke Mac di Surabaya. Nyari apa? Mac di Surabaya. Aku mau nyobain ini Mac Spicy-nya Mac di Surabaya. Oh iya, siapa tahu rasanya lebih pedas Wih, kan. gitu ya kita nyebutin merek Oh iya, nih. aduh maaf nih McD nih untung McD nih. ntar sponsorin ya di sini. Oke, jadi lanjut lagi. Nah, ketika kita setelah keluar dan kita berhasil keluar dari zona nyaman kita, apa aja sih kira-kira yang bisa dirasain teman-teman genmate, terus mereka bisa dapetin apa sih setelah mereka, ternyata kayak gini ya. Kira-kira menurut kalian apa sih hal-hal apa yang akan mereka rasain, apa yang mereka dapat ketika mereka berhasil keluar dari zona nyamannya mereka gitu. Gimana Farel? Ya mungkin gue ya dulu ya. Ya. Silakan Tahan Bapak dulu ya. Farel. Waktu Oke. dan tempat dipersilakan. Kalau dari gue sendiri sih gimana ya? Mungkin ketika lu udah menemukan udah berlari dari zona nyaman lu, udah mulai bergerak dan juga ngelihat sebenarnya ya kayak skop yang seharusnya itu lebih luas loh. Sebenarnya banyak hal yang lu belum lihat. Ya mungkin di umur lu sekarang ya, kayak misalkan gue nggak tahu misalkan kalian masih ya misalkan baru masuk SMA atau baru masuk kuliah ngeliat ini itu gitu loh. Jadi kayak gitu aja kita kita jadi tahu gitu kan. Jadi kayak ternyata ini tuh gini, ternyata yang itu tuh gitu. Jadi mungkin ketika kita udah bergerak kita baru tahu tuh, kita baru bisa ngerasain. Karena balik lagi kalau misalkan kita cuman berandai-andai terus juga pakai pemikiran kita sendiri, kita nggak bakal bisa bergerak. Yang namanya lu bergerak terus juga jalanin prosesnya. Jadi itu sih kalau menurut gue dimana kita bisa tahu kita tuh pemikiran kita dan pemikiran kita bakal berkembang kalau kita ya mau bergerak. Gitu sih dari gue. Oke. Jadi memang ketika kita bisa keluar ya pastinya kita akan apa tadi Rel? Lupa gue. Ini sih kalau di ringkas tuh menurut Farel tuh jadi kita lebih ngeliat
sudut pandang yang Oke, banyak yang iya, kayak iya. dunia baru yang sebelumnya belum Terbuka kita pernah pikirannya iya. jadinya ya, Dan ngelihat mendewasakan banyak diri hal. nggak sih? Jadi banyak yang lo tahu ya Iya, tadi kan. benar. Main Benar lo sih. harus jauh. Iya, benar, Main benar, ke benar. Surabaya. Iya benar. Benar, jadi kita banyak tahu yang tadinya cuma di situ-situ aja, akhirnya kita banyak tahu, makin mengenali kapasitas dirinya. Iya, Betul. benar, setuju. Mengenali tools-tools yang ada di dalam diri. Oh ternyata gue banyak ya, oh ternyata gue bisa ya narik. Mungkin Willy tadi, wih ternyata gue boleh nih main TikTok joget nih gitu kan. Gitu kan. Gini, ya. Ding, 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 ding. Iya gitu. Kesenangan ya. Gimana? Betul. Ya gimana Willy? Lanjut. Kalau aku sih itu sih, kalau aku tadi aku bilang sih lebih ke melihat dunia baru yang memang sebelumnya belum pernah kita lihat gitu loh. Dan juga mungkin bisa kalau lo keluar dari zona nyaman kayak apa ya? Kayak lo bakalan juga ngelihat rancangan-rancangan Tuhan yang mungkin belum pernah lo dapatkan sebelumnya. Jadi kayak lebih mendewasakan diri gak sih? Iya, benar. Jadi kayak lo mendewasakan diri lo dengan cara Tuhan. Kan bagus kan didewasain dengan cara Betul, Tuhan dibanding betul, lo betul. didewasain dengan pribadi lo sendiri gitu. Iya. Gitu sih. Otomatis seperti dengan gitu juga naik level gitu kan. Yap. Ya. Bener banget gak sih? Betul. Tambah level lo. Lah levelnya kita tambah, penguasaan dirinya tambah, segala macamnya tambah. Itu udah enak banget sih ketika kita bisa ngelawan dan kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Terakhir nih, Asik. tinggal Terakhir kita. dari kalian apa sih pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin mereka lagi struggle, mereka mau keluar dari zona nyaman, atau mereka yang lagi stay di zona nyaman mereka, terus mereka denger ini, mereka jadi iya ya, terketuk lah hatinya. Celah. Gimana? Tok siapa nih? Nenek Grondong. Kalian tahu gak sih game Gak itu nggak tahu? Gak tahu gue. Nggak tahu. Itu yang main itu bukan? Tarik-tarik. Iya benar. Iya Iya. tahu. Kayak gitu. Ya gimana lanjut? Ah, siapa nih? Kasih Silakan. nggak quotes sih, nggak usah quotes, apa kesan Oke. kesan pesan gitu kayak acara. Kritik dan saran. Ya kan? Bukan dong. Ya sharing aja Ya, lah, oke, sharing, oke. sharing Oke. penguatan buat teman-teman Genmate. Dari siapa nih? Dari Aku foto bareng. Ya, Oke, dari gue ya. Ya boleh. udah, dari gue silahkan. oke. Sweet dulu kita. Iya. Gak usah. Oke, dari gue ya. Mungkin pesan yang mungkin gue sampein juga apa ya, untuk bergerak dari zona nyaman itu nggak gampang. Tapi jangan jadiin itu pembenaran, karena banyak hal yang bisa lo temuin. Ya mungkin ya gue bilang ya, ini cocoknya kan maksudnya kayak sekarang tujuannya buat anak muda ya pastinya. Iya. Kita tuh harus ngejalanin dulu baru ngerasain gitu. Nggak ada yang ngerasain dulu baru ngejalanin gitu. Jadi Iya, benar. apa ya, ibaratnya lu kalau mau tahu tentang suatu hal lu harus bergerak dulu. Dan balik lagi sebenarnya kalau misalkan apa ya, kita ke batas, kita masih kangen sama masa lalu kita masih kangen di zona nyaman kita yang ya balik lagi buruk gitu kan, nggak ada positif yang walaupun dicari juga paksa gitu kan. Ya jadi menurut gue ya kalau mau berubah ya gerak, bener-bener gerak. Jangan kayak setengah-setengah, gue mulai dari ini dulu lah, akhirnya balik lagi. Karena percuma gini, kita di awal kan kalau kita mau lepas dari zona nyaman atau kayak hal buruk yang kita lakuin itu ya pertama-tama minta pertolongan Tuhan dulu kan, satu. Nah tapi kalau lu juga nggak ngelakuin apa-apa secara implementnya, jadi sama aja, nothing gitu. Jadi kalau lu bener-bener bergerak keluar dari zona nyaman ya keluar dari zona nyaman lo ya apa, mau bergerak lah. Terus juga ya tadi yang di highlight ya, sebenarnya kita bisa ngelihat sesuatu ya kalau kita udah ngalamin itu. Itu sih dari aku. Betul. Nice. Nambahin dikit kali ya, boleh, Oke. biar ini. Kalau menurut aku tuh ini sih, kalau lo mau keluar dari zona nyaman lo, ya udah nggak usah banyak mikir, keluar aja gitu. Lo lihat nanti deh pertolongan Tuhan gimana buat lo. Kayak gitu. Wow, keren banget. Mantap Mantap banget. Keren. Iya, itu penutupan yang sangat cantik sekali. Terima kasih Bapak yang gantang. Oke teman-teman, hari ini kita bahasnya cukup sampai di sini, tapi tungguin dan pantangin terus podcast kita karena masih banyak pembahasan-pembahasan yang seru, banyak yang kita mau obrolin lagi sama-sama sama leader-leader yang lain. Dan jangan lupa subscribe, terus Like, Komen. dan share. ke sosial media yang kalian punya. Tuhan Yesus memberkati Dadah, guys. Dadah guys. Terima kasih.